Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Maranti, saya dari kelas 4A Pendidikan Geografi. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil proposal mini saya dengan judul hubungan minat belajar siswa dengan hasil belajar siswa IPS di SD Negeri 2 Tambusai Utara. Pertama, proposal mini metodologi penelitian pendidikan geografi. Judul proposal mini yaitu hubungan minat belajar siswa dengan hasil belajar siswa IPS di SD Negeri 2 Tambusai Utara. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan merupakan sesuatu yang tidak terlepas dan bersifat sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui pendidikan akan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang paling efektif untuk membangkitkan minat belajar pada siswa adalah dengan menggunakan minat siswa yang telah ada dan membentuk minat-minat baru dan hasil pada diri siswa. Hal ini dapat dicapaikan dengan jalannya memberikan informasi pada siswa mengenai hubungan antara suatu bahan pengajar yang akan diberikan dengan bahan pengajar yang lalu. Menguraikan kegunaan pada masa yang akan datang. Pembelajaran IPS di SD dapat tercapai seperti yang diharapkan. Perlu diperhatikannya faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa. Hubungan antara minat dengan hasil belajar siswa. Berdasarkan uraian di atas, alasan saya untuk memilih judul hubungan minat belajar siswa dengan hasil belajar siswa IPS di SD Negeri 2 Tambusai Utara karena saya tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar minat siswa terhadap mata pelajaran IPS dengan judul hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Negeri 2 Tambusai Utara. Yang kedua itu metode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif yang metode penelitian ilmiah yang sistematis terdapat bagian-bagian dan fenomena serta hubungan subjektif penelitian adalah seluruh siswa SD Negeri 2 Tambusai Utara kelas 4, 5, dan 6 yang berjumlah 1.260 orang siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik sampel random sampling. Kedua yaitu metode penelitian. Data yang digunakan adalah hasil belajar minat siswa. Metode atau teknik pengumpulan data yaitu menggunakan angket atau kuesioner dan dokumentasi. Instrumen penelitian yaitu angket dan nilai ulangan bulanan siswa. Itu kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian minat belajar. Minat belajar adalah rasa tertarik atau cenderung melakukan sesuatu, keinginan untuk memperoleh pengetahuan atau perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman sendiri dari interaksi yang dengan lingkungan. Yang kedua yaitu aspek minat belajar siswa. Pertama yaitu aspek kognitif. Aspek ini didasarkan atas konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. Selanjutnya yaitu minat efektif. Minat efektif. Aspek efektif dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan atau objek yang menimbulkan minat. Ketiga itu indikator minat siswa. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi minat belajar siswa, antara lain pertama itu rasa tertarik, perasaan senang, perhatian, dan partisipasi. Yang selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi minat belajar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa, antara lain motivasi, yang kedua itu belajar,
ketiga itu bahan pengajar dan sikap guru, yang ketiga keluarga, yang kelima itu tema pergaulan lingkungan, yang keenam cita dan ketujuh bakat, yang ke-8 hobi, yang ke-9 media massa, dan ke-10 fasilitas. Metode penelitian. Berdasarkan hipotesis HA diterima, yaitu terdapatnya hubungan yang signifikan antara minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS X dengan hasil belajar siswa Y. HO diterima, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS X dan hasil belajar siswa Y. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik korelasi produk momen. Tarif signifikan yaitu 0,05 dengan N yaitu 122, maka diperoleh nilai tabel itu sebesar 0,176. Hasil peneliti. Dari hasil minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS X terhadap hasil belajar siswa yang menunjukkan hubungan yang kuat dengan nilai R X1Y 0,38 sedangkan nilai R tabel sebesar 0,176. Berdasarkan uji hipotetis, terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar X dengan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS Y kelas tinggi SD Negeri 2 Tambusai Utara. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotetis. Berdasarkan hasil uji hipotetis tersebut, R dihitung besar R tabel, maka H diterima, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS X dengan hasil belajar siswa Y. Pembahasan. Minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Adapun untuk menguji hipotesis minat belajar siswa mata pelajaran IPS X dengan hasil belajar kelas tinggi SD Negeri 2 Tambusai Utara menggunakan uji korelasi dengan nilai RXY sebesar 0,638 dengan tingkat hubungan yang kuat dan memberikan sumbangan 40,70% terhadap hasil belajar di sekolah. Referensi penelitian. Yang pertama yaitu dikemukakan oleh Fitriani 2012. Hubungan antara minat baca dengan kemampuan membaca bacaan siswa kelas 5 SD Negeri 2 Tambusai Utara tahun ajaran 2011 dan 2012. Berdasarkan analisis data diperoleh R adalah 0,434 jika dikonsultasikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi produk momen, maka hubungan minat baca dengan kemampuan memahami bacaan siswa kelas 5 SD Negeri 2 Tambusai Utara. Kedua yaitu Nugroho 2012. Berdasarkan analisis data diperoleh R adalah 0,195 jika dikonsultasikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi produk momen, maka hubungan antara minat baca dan hasil belajar IPS siswa tinggi sekolah dasar Negeri 2 Tambusai Utara semester 2 tahun ajaran 2011-2012 termasuk dalam kategori yang sangat tinggi dan sumbangannya atau pengaruh variabel X terhadap Y mempunyai prestasi sebesar 95%. Baiklah, sampai disitulah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.